Oke, selanjutnya mari kita lihat satu contoh soal. Nomor pertama, ini ada suatu benda ya, ada balok gitu. Jadi baloknya ini berada pada bidang datar yang kasar. Dari mana kita tahu kasar? Karena dalam soal diketahui ada koefisien gesekan ya. Koefisien gesekannya mu s 0,6, mu k 0,4 ya. Bendanya bermassa di sini 2 kg, ditarik dengan gaya F 100 Newton. Pertanyaannya adalah tentukan gaya gesek ya. Pertanyaannya gaya gesek yang bekerja pada benda. Nah, karena ditanyakan gaya gesek yang bekerja, kita nggak tahu nih, dia diam atau bergerak. Nah, karena kita nggak tahu, kita cek dulu ya, berapa sih gaya gesek statis maksimum ya, kita cek ya. Kita cek pertama, cek gaya gesekan statis maksimum. Nah, ingat teman-teman, gaya gesekan statis itu kan kita carinya gini. Gaya gesekan kita buat statis maksimum ya. Mu S kali N. Nah, di sini kita butuh N. Nah, karena kita butuh N, kita kembali lagi gambar dulu, ada N, ke bawah ada Mg, maka di sini sigma Fy sama dengan 0, N kurang Mg sama dengan 0, N sama dengan Mg gitu ya. Nah, karena N sama dengan Mg, M-nya 2 kilo, kita anggap aja gravitasinya 10 ya, yang standar 20 Newton berarti. Nah, jadi gaya normalnya 20 Newton, maka gaya gesek statis maksimum kita kembalikan 0,6 dikali 20 Newton. Berarti nilainya berapa nih? 8, kok 8 sih? Nolnya coret, berarti 12 Newton, gitu ya. Nah, gaya gesekan statisnya maksimumnya cuma 12 Newton, teman-teman. Nah, di sini gaya tariknya 100 Newton. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah gaya F jauh lebih besar dari gaya gesekan statis maksimum. Berarti balok bergerak. Ya kan? Karena balok bergerak berarti gaya gesek yang bekerja harus jenisnya kinetik ya. Jadi gaya gesekan ya, gaya gesekan yang bekerja adalah jenis kinetik ya. Jadi gaya gesek kinetik yang bekerja. Nah, karena gaya gesek kinetik yang bekerja, maka jawaban yang A kita langsung aja F gesekan kinetik sama dengan mu K kali N ya. Mu K kali N, mu K-nya tadi 0,4, N-nya sama 20 Newton dikali 20 Newton berarti 8 Newton ya. Jadi jawabannya untuk poin A 8 Newton gaya gesek yang bekerja. Kemudian yang selanjutnya ini yang A, yang ini ya, tadi yang saya maksud yang A, ini yang B gitu. Tentukan juga percepatan benda. Nah, percepatan simple aja ya. Percepatan berarti karena gaya F-nya ini lebih besar dari gaya gesek kinetik yang bekerja tadi ya, kita gambar gaya gesek kinetik itu ke belakang arahnya ya, ke belakang, berarti F kinetiknya itu F gas kinetik terlalu besar dakwatnya, bentar gini ya, F gas kinetiknya cuma 8 Newton. Jadi gaya ke kanan dengan ke kiri lebih besar ke kanan, berarti bendanya otomatis bergerak ke kanan gitu. Karena bergerak, maka yang B kita langsung aja sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Kita pakai hukum 2 Newton. Nah, maka di sini ingat kalau pakai hukum 2, gaya yang searah dengan A positif berarti F dikurang F gesekan kinetik sama dengan M kali A. Maka kita masukkan di sini 100 dikurang 8 sama dengan masanya 2 dikali A. Maka singkat cerita kita akan dapatkan nilai A sama dengan 92 dibagi 2 ya, atau A sama dengan 40 berapa nih, 46 ya, meter per second kuadrat. Nah, cukup besar nih percepatannya. Nah, begitu teman-teman. Jadi karena dia bergerak berarti percepatannya ada. Nah, seandainya tadi kita cari misalnya ya, kita cari kebetulan tadi kita dapatnya ini nih, gaya F-nya lebih besar dari F statis maksimum. Tapi seandainya F-nya lebih kecil, maka bendanya diam. Karena diam, maka jawaban yang B ini nanti percepatannya bernilai 0 nanti ya. Kalau bendanya diam. Bendanya diam ya, itu percepatannya nggak perlu dicari, pasti 0.